Presiden Prabowo tinjau lahan terbakar di Kubu Raya. Masyarakat apresiasi Prabowo di pengungsian Nagikio. Presiden Prabowo resmikan groundbreaking PLTS 100 kWp. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir dengan beragam informasi seputar agenda dan juga aktivitas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir dengan beragam informasi seputar agenda dan juga aktivitas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lahan terbakar di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, tepatnya pada Sabtu 22 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan berjalan dengan optimal. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan karhutla di Pangkalan TNI AU Supadio. Usai rapat, Kepala Negara langsung menuju lokasi lahan terbakar di Desa Limbung. Prabowo juga berjalan menyusuri area terdampak dan melihat langsung proses pemadaman. Di lokasi, Presiden memberikan arahan kepada para menteri dan jajaran terkait yang juga mendampinginya. Prabowo menekankan agar penanganan karhutla dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Langkah ini dinilai penting untuk segera mengendalikan api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Prabowo juga menyapa para petugas gabungan yang tengah melakukan pemadaman. Kepala Negara memantau langsung upaya yang dilakukan petugas di lapangan. Tak hanya petugas, Prabowo juga turut menyapa warga di sekitar lokasi. Peninjauan ini juga menjadi kesempatan bagi Presiden untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah terus mengerahkan personil dan juga berbagai peralatan untuk mempercepat pemadaman. Upaya pencegahan juga diperkuat agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara atau Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo juga memimpin rapat untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan juga terkoordinasi. Tadi berapa? 7 titik api, titik panas berapa? 306 izin Pak Presiden. Ya, tapi berada di wilayah selatan Riau. Oke. Di wilayah utara tergolong aman, Pak Presiden. 306 ya? 306. Ya. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Siap. Ya tolong ya masuk ke titik hotspot itu. Segera aja masuk, ambil tindakan dini. Siap. Mungkin. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air. Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Kedalamannya dalam nggak? Bisa antara 30 sampai 50 meter. Itu bisa kita bikin. Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Siap ya? Pak Presiden, terima kasih banyak Pak Presiden. Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ. Siap. Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun. Siap. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang untuk memimpin rapat penanganan karhutla. Sebelumnya, Presiden memimpin rapat serupa di Riau dan meminta 900 hektar lahan terbakar segera dipadamkan.
Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin 24 Agustus untuk memimpin rapat penanganan Karhutla. Rapat dihadiri sejumlah menteri, pimpinan TNI Polri, serta Forkopimda Sumatera Selatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat serupa di Riau dan menerima laporan adanya 306 hotspot dengan 7 titik api yang tersebar di 4 kabupaten. Total luas lahan yang masih terbakar mencapai sekitar 900 hektar. Presiden Prabowo Subianto meminta 900 hektar lahan tersebut segera dituntaskan. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja memadamkan Karhutla dan meminta jajaran tetap waspada terhadap potensi kebakaran lanjutan. Yang produktif, apakah bisa embung-embung itu melihara ikan-ikan tertentu, ya, dan sebagainya. Jadi alam ini kita harus kreatif, harus kita inovatif, cari peluang. Kita melihat juga, kita berharap ini Agustus, ya. Tapi masih ramalannya hujan normal masih di bawah, tapi kita berharap ya dengan OMC kita bisa manfaatkan teknologi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penguatan penanganan Karhutla di Sumatera Selatan, di mana sejumlah pompa, alat berat, dan dukungan udara disiapkan untuk mempercepat pemadaman. Apa yang kalian butuh di lapangan, kita akan kerahkan. Ya? Siap, Bapak Presiden. Hanya mungkin butuh waktu berapa hari ya untuk kita Mobilisasi. Ya, mobilisasi. Siap, Bapak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan penuh pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Hal itu disampaikan saat memimpin rapat penanganan Karhutla di Palembang, Senin 24 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo meminta kebutuhan petugas di lapangan segera dipenuhi. Ia juga menginstruksikan pengiriman tambahan alat berat, termasuk ekskavator, serta meminta dukungan helikopter untuk memperkuat operasi pemadaman. Jumlah luas areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu. Apa kesulitan Anda yang Anda butuhkan untuk segera menghilangkan kebakaran ini dan mencegah kebakaran yang akan datang? Mohon izin Bapak Presiden, yang kita butuhkan di Satgas daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang pertama tentunya penambahan heli waterbombing Bapak Presiden. Karena jarak antara titik api dengan lokasi itu sangat jauh, tidak bisa dijangkau dengan Satgas darat kebanyakan, karena di pelosok-pelosok di daerah hutan Bapak Presiden. Kita tambahkan saya tambahkan sementara 2 ya. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Ya. Apa saja yang Anda butuh? Untuk pembuatan kanal apa saja yang Anda butuh? Siap, alat berat Bapak Presiden. Ekskavator. Siap. Ekskavator berapa ekskavator yang kau butuh? Siap, kita butuh lebih kurang 20 ekskavator Bapak Presiden. 20. Siap. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim? Bisa segera dikirim ke sini. Apa yang kalian butuh di lapangan kita akan kerahkan. Ya? Siap, Bapak Presiden. Hanya mungkin butuh waktu berapa hari ya untuk kita Mobilisasi. ya, Bapak. mobilisasi. Siap, Bapak. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 500 sumur sebagai sumber air di wilayah rawan Karhutla. Presiden menegaskan seluruh sumber daya yang dibutuhkan akan dikerahkan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diberikan untuk memperkuat pelaksanaan operasi di darat maupun udara. Sejumlah peralatan telah didistribusikan ke berbagai wilayah, sementara dukungan armada udara disiapkan untuk menunjang patroli dan kegiatan pemantauan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI mengerahkan penerjun khusus untuk memadamkan Karhutla di wilayah sulit dijangkau. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah sulit dijangkau mendapat dukungan dari TNI. Sejumlah penerjun khusus disiapkan untuk diterjunkan langsung ke titik kebakaran menggunakan teknik free fall. Pasukan yang tergabung dalam pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana tersebut dibekali alat pelindung diri serta kemampuan rappelling dan juga paramotor. Pangdam 19 Tuanku Tambusai Majen TNI Agus Hadi Waluyo mengatakan personel terbaik telah disiapkan untuk mempercepat proses pemadaman di medan yang sulit diakses. Kami sudah siapkan peterjun-peterjun terbaik untuk melaksanakan free fall di daerah-daerah tertentu untuk bisa secara langsung on the spot memadamkan api. Hal tersebut disampaikan dalam rapat penanganan Karhutla di Riau pada Senin 24 Agustus. Presiden Prabowo menilai kemampuan pasukan TNI perlu dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. Membakar lahan adalah dilarang keras. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan pasokan oksigen bagi petugas Karhutla di Riau. Sejumlah oksigen yang dikirim diminta ditambah dari 500 menjadi 700 unit. Ya oksigen, ya prioritas oksigen. You butuh 500 ya? Anda butuh 500? Kirim 500 segera ya. Kalau perlu tambahinlah 700 lah. Upaya melindungi petugas Karhutla di Riau, Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan pasokan oksigen dari 500 menjadi 700 unit bagi petugas yang bekerja di tengah paparan asap. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat penanganan Karhutla di Posko Aju Provinsi Riau Pekanbaru, Senin 24 Agustus 2026. Oksigen disiapkan untuk menunjang keselamatan petugas di lapangan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi pencegahan Karhutla melalui pembangunan embung dan sekat. Ya oksigen, ya prioritas oksigen. You butuh 500 ya? Anda butuh 500? Kirim 500 segera ya. Kalau perlu tambahinlah 700 lah. Tapi saya senang ini, embung-embung sama sekat-sekat itu. Ya. Good. Bagus, ada lagi tambahan? Adapun kunjungan Presiden ke Riau menjadi bagian dari pemantauan penanganan Karhutla di sejumlah daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas korporasi yang terindikasi membakar lahan. Presiden menyatakan izin perusahaan terancam dicabut jika terbukti terlibat. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat menindak tegas pihak yang sengaja membakar lahan, termasuk perusahaan yang diduga terlibat dalam Karhutla. Hal itu disampaikan dalam rapat penanganan Karhutla di Riau pada Senin 24 Agustus 2026. Presiden Prabowo juga mendorong pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat di tingkat desa. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu warga membuka lahan tanpa membakar melalui kelompok tani dan koperasi. Untuk perusahaan yang terbukti atau terindikasi memerintahkan pembakaran, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah tak segan mencabut izin. Ia meminta Polri, Kejaksaan, dan Intelijen segera menyelidiki setiap laporan keterlibatan korporasi. Kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun, ya. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Ya. TNI dan Polri akan membantu pemerintah daerah, membantu rakyat. Diorganisir per kelompok tani, diorganisir per nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi, tapi tidak boleh mereka liar. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki
intelligence selidiki, ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo meminta 306 hotspot di Riau segera dibuat sumur bor untuk mencegah karhutlah. Presiden menegaskan langkah pencegahan harus dilakukan sebelum hotspot menjadi titik api. Presiden Prabowo Subianto meminta 306 hotspot di Riau segera dilengkapi sumur bor sebagai langkah pencegahan karhutlah. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat penanganan karhutlah di Pekanbaru Senin 24 Agustus 2026. Presiden menegaskan pembangunan sumur bor tidak perlu menunggu hingga hotspot berubah menjadi titik api. Dari 306 hotspot yang terdeteksi, 7 diantaranya telah menjadi titik api yang tersebar di 4 kabupaten. Jangan nunggu sampai jadi titik api. Segera aja di 300 titik langsung bikin bor air. Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden. Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air. Siap. Ya, tolong ya masuk ke titik hotspot itu. Siap. Segera aja masuk, ambil tindakan dini. Siap. Di tempat-tempat itu bisa dibikin bor air. Siap, bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa Pak. Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintahnya akan bantu mereka. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya, tolong. Selain pencegahan, Presiden Prabowo meminta aparat menindak tegas pembakaran lahan secara sengaja, termasuk jika melibatkan korporasi. Kepala negara menegaskan izin perusahaan dapat dicabut jika terbukti atau terindikasi memerintahkan pembakaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mempercepat penanganan karhutlah. Berbagai kekuatan dikerahkan agar karhutlah segera teratasi. Pemerintah terus mengerahkan kekuatan maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan berbagai sumber daya dikerahkan agar bencana tersebut dapat segera dikendalikan. Upaya penanganan melibatkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan sumur bor, pompa air, serta ribuan personil. Presiden mengatakan pengerahan kekuatan besar tersebut menjadi bukti negara hadir dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita, walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan serta menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap penanganan bencana. Menurutnya, seluruh kekuatan dan aset bangsa harus dikelola secara optimal demi kepentingan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masyarakat apresiasi Prabowo di pengungsian Nagekeo. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung masyarakat terdampak gempa Flores sekaligus memantau penanganan pasca bencana. Presiden pun memimpin langsung rapat di lokasi yang dihadiri kementerian dan juga lembaga terkait. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur setelah kegiatan di Bali. Presiden meninjau penanganan gempa di wilayah NTT dengan guncangan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. Presiden ingin memastikan kondisi masyarakat serta penanganan bencana maupun pemenuhan masyarakat di lapangan. Lebih luas, sejauh ini pemerintah memberikan dukungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak yang terus diperkuat melalui pengerahan berbagai fasilitas kesehatan tanggap bencana. Pemerintah memastikan penanganan dampak bencana gempa NTT yang tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat saja. Proses pemulihan akan dilakukan secara bertahap hingga rekonstruksi untuk membangun infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian korban terdampak gempa di Lapangan Bayi, Kabupaten Nagekeo, NTT pada Rabu 26 Agustus 2026. Prabowo melihat langsung gudang logistik tempat penyimpanan bantuan dan juga menyapa warga yang berada di tenda pengungsian. Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung posko pengungsian gempa M7 di Nagekeo, NTT. Kedatangan Presiden Prabowo disambut warga yang berada di tenda pengungsian termasuk anak-anak. Para pengungsi keluar dari tenda melihat langsung kedatangan Prabowo. Prabowo langsung mengecek sumber air bersih, water treatment, hingga dapur umum di kawasan posko. Presiden Prabowo juga melihat langsung gudang logistik tempat menyimpan bantuan dan sempat naik ke mobil dapur lapangan yang dikerahkan Polri. Pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan. Sebelum meninjau lokasi pengungsian, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi. Sesi rapat diawali dengan pemaparan laporan situasi kebencanaan dan penanggulangan dampak bencana oleh Kepala BNPB. Dalam laporannya, Suharyanto memaparkan daerah-daerah yang terdampak bencana, kemudian korban, dan informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan untuk para pengungsi. Kami langsung membuat atau mendampingi posko pengendalian nasional, Pak Presiden. Jadi ini diaktifkan lagi Satgas slide 5. Satgas daerah ya diaktifkan, jadi untuk Satgas Kabupaten Kota dipimpin oleh Pak Bupati terkait, Satgas Provinsi dipimpin oleh Pak Gubernur, kemudian kami dari pemerintah pusat ini membentuk Satgas pendampingan, kami buka posko di Labuan Bajo dan di Maumere. Jadi 7 kabupaten itu kami bagi 2, Pak Presiden. Untuk yang Labuan Bajo melayani 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada, Bapak Presiden. Ulangi, dan Nagekeo. Kemudian yang dari Maumere 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Ngada. Jadi Ngada dan Nagekeo itu di tengah, Pak Presiden. Jadi nanti mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya kita geser ke situ. Kemudian distribusi logistik ini banyak sekali, Pak Presiden. Jadi kami punya posko 3 titik, Pak Presiden. Yang pertama posko nasional di Halim Perdana Kusuma. Kemudian untuk melayani 4 kabupaten tadi ada di Labuan Bajo. Kemudian untuk yang di 3 kabupaten ada di Maumere. Kunjungan Presiden ke NTT salah satunya bertujuan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam penanggulangan dampak bencana gempa di Pulau Flores, NTT. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung warga NTT saat meninjau posko pengungsian di Nagekeo. Presiden menegaskan pemerintah hadir dan akan terus membantu masyarakat terdampak bencana. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah terus hadir membantu masyarakat Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Hal itu disampaikan saat meninjau posko pengungsian lapangan Berdikari Nagekeo, Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban bencana. Ia menegaskan pemerintah pusat terus memantau kondisi wilayah terdampak serta menyalurkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya, terima kasih. Ya. Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil dan saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Flores, daerah-daerah yang kena bencana, ya, ucapan bela sungkawa saya, mereka yang kehilangan keluarganya, sampaikan bahwa pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan. Mungkin untuk keamanan, sekolah-sekolah mungkin di tenda dulu, ya. Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi, ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya. Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah langkah sementara agar aktivitas warga dapat kembali berjalan, termasuk membuka kembali sekolah dengan memanfaatkan tenda jika diperlukan. Pemerintah juga akan menyiapkan hunian sementara dan memperbaiki rumah warga setelah kondisi wilayah dinyatakan aman oleh para ahli. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau pengungsian korban gempa di Nagekeo, NTT. Para relawan mengapresiasi respon cepat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Penanganan warga terdampak gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur mendapat apresiasi dari relawan dan mahasiswa yang berada di lokasi pengungsian. Hal itu disampaikan saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian lapangan Berdikari pada Rabu 26 Agustus 2026. Mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Angelo, menilai pemerintah bergerak cepat dengan mendirikan sejumlah posko di berbagai titik. Ia juga melihat langsung bantuan dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah yang memastikan kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan dan air bersih tetap terpenuhi. Untuk penanganan dari pemerintah sendiri seperti yang kami lihat, di sini pemerintah sudah cukup cepat mengambil tindakan seperti mendirikan posko bencana seperti ini. Sebelumnya saya dengar-dengar dari warga katanya ada juga posko di Danga, di salah satu tempat di dekat gereja. Lalu di masjid juga kami lihat ada beberapa posko yang dibangun. Seperti jadi tanggapan kami setelah kami sampai langsung ke posko, kami melihat bahwa di sini pengungsinya sudah mendapatkan bantuan yang cukup dari TNI, Polri maupun pemerintah setempat. Menurut Angelo, keberadaan dapur umum turut membantu memenuhi kebutuhan konsumsi warga selama berada di pengungsian. Para pengungsi mendapatkan makanan untuk sarapan, makan siang, hingga makan malam selama proses penanganan bencana berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri launching dan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 1000 GWP Gigawatt Peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Presiden Prabowo didampingi Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Presiden Prabowo Subianto menghadiri launching dan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GWP Gigawatt Peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Jembrana, Bali pada Selasa siang. Prabowo tampak hadir dengan mengenakan kemeja safari krem dan peci hitam. Prabowo berjalan beriringan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tampak mengikuti dari belakang. Selanjutnya Prabowo menyalami para pejabat yang hadir, mulai dari CEO Danantara Rosan Roslani, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Mensesnek Prasetyo Hadi, Dirut Pindad Sigit Puji Santosa, Wamenkomdigi Angga Raka, Wakil Panglima TNI Letjen Tandio Budi Revita, dan pejabat lainnya. Setelahnya Prabowo dan para pejabat bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya serta mendengarkan doa. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, proyek ini merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GWP agar dapat diselesaikan pada 2029. Program tersebut diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 30 GWP PLTS sekaligus menghentikan operasional pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD berkapasitas 13 gigawatt. Dari Bali, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan peluncuran dan groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW Peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran dan groundbreaking proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GWP Gigawatt Peak di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada Selasa siang. Prabowo menjelaskan proyek ini akan dimulai dengan pembangunan PLTS di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. PLTS berpotensi menghemat 73,9 triliun rupiah per tahun dan penyimpanan energi berbasis baterai dibandingkan dengan menggunakan diesel. Pemerintah juga menargetkan program PLTS ini dapat menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Apabila pemerintah mampu mengimplementasikan proyek ini, diperkirakan terdapat penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Presiden Prabowo memencet tombol sirine sebagai simbolis dimulainya proyek PLTS 100 GWP. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih. Adapun sepanjang 2025, pemerintah telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan yang terdiri dari 12 PLTS dan 3 pembangkit listrik tenaga mikrohiro atau PLTM dengan nilai anggaran 103,3 miliar rupiah dan akan melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum. Dari Bali, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan.
Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut PLTS 100 gigawatt peak bisa menghemat anggaran negara hingga 73,9 triliun per tahun. Proyek ini juga berpotensi membuka 5,5 juta lapangan kerja. Program pembangunan PLTS 100 gigawatt peak dinilai berpotensi memberikan dampak besar bagi perekonomian dan ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, proyek ini dapat menghemat anggaran subsidi energi hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Bahlil mengatakan proyek tersebut membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.140 triliun rupiah. Selain penghematan subsidi, program ini diperkirakan mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Nah, baterainya itu ditambah lagi. Nah, baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu. Nah, daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya. Jadi ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional. Pemerintah menargetkan program PLTS 100 gigawatt peak terrealisasi dalam 3 tahun, sekaligus memperluas akses listrik ke desa-desa dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Program ini juga diproyeksikan menekan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tokoh adat Jembrana menyambut positif pengembangan PLTS 100 gigawatt peak di wilayahnya. Program ini diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong pembangunan daerah. Pengembangan PLTS 100 gigawatt peak di Jembrana, Bali mendapatkan sambutan positif dari masyarakat adat setempat. Program energi bersih ini dinilai berpotensi memberikan manfaat bagi warga, termasuk membuka peluang kerja. Ketua Adat Desa Tegal Cangkring, Ketut Suwarno berharap pengembangan panel surya terus diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak masyarakat. Ia menilai proyek tersebut dapat mendukung kemandirian energi sekaligus mendorong aktivitas ekonomi global. Kami sebagai masyarakat adat di Jembrana khususnya sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden kita, karena sudah membuat panel surya di wilayah kami. Itu nantinya bisa membantu warga kami khususnya di Jembrana, hingga nantinya khususnya di daerah kami di Jembrana, semua masyarakat yang tidak bisa bekerja dapat manfaat dari adanya panel surya ini. Mudah-mudahan juga Bapak Presiden bisa memimpin dengan adil, dengan datang ke pelosok-pelosok wilayah bagian dari Indonesia ini. Ketut juga berharap pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau pelosok daerah dan masyarakat adat. Menurutnya pemerataan pembangunan penting agar manfaat energi surya dapat dirasakan langsung oleh warga Jembrana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo targetkan ekonomi RI tumbuh 6% di akhir 2026. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak peserta upacara HUT ke-81 RI mengheningkan cipta dan juga mendoakan korban bencana. Pesan tersebut disampaikan sebelum prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka, Jakarta. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 Agustus berlangsung penuh hikmat. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara mengenang jasa para pahlawan sekaligus mendoakan masyarakat yang terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo sebelum prosesi mengheningkan cipta. Presiden menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan bukan hanya momentum sukacita, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepedulian kepada warga yang tengah menghadapi musibah di sejumlah wilayah Indonesia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta, mulai. Semangat kebersamaan juga ditunjukkan sejumlah menteri dan pejabat negara yang memperingati HUT ke-81 RI bersama masyarakat di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan penanganan bencana berjalan dan kebutuhan warga terdampak dapat segera dipenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kegiatan ini digelar menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dimulai menjelang tengah malam. Presiden Prabowo selaku pemimpin ziarah bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki area upacara untuk mengikuti prosesi penghormatan kepada para pahlawan. Prabowo kemudian meletakkan karangan bunga di tugu makam pahlawan. Prosesi dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah gugur, mempertahankan kemerdekaan, serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Suasana hikmat terlihat saat seluruh peserta mengikuti penghormatan kepada arwah para pahlawan.
Penghormatan dipimpin komandan pasukan dan diikuti para peserta dengan sikap sempurna. Sejumlah pejabat negara turut hadir, diantaranya pimpinan MPR, DPR, dan DPD, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga pemerintah, serta unsur TNI dan Polri. Keluarga pahlawan nasional juga turut hadir dalam upacara tersebut. Ziarah nasional dan renungan suci menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Momen ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada akhir 2026. Target ini muncul setelah Prabowo menyebut pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal dan semester pertama. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia pada akhir 2026 dapat tumbuh hingga 6%. Hal ini didukung oleh beberapa pencapaian pada semester pertama 2026. Namun Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan menjadi tujuan akhir, melainkan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama. Prabowo menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, sama saja tidak bermanfaat. Oleh karena itu, Prabowo tidak ingin ada masyarakat yang terlantar dan tidak sejahtera karena tidak merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61%. Dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45%. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini. Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6%. Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita. Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita. Kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyampaikan 4 pedoman dalam memimpin Indonesia. Pedoman itu mencangkup konstitusi, kepentingan nasional, rakyat, dan juga generasi mendatang. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 4 hal yang disebut menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan di hadapan MPR RI serta sidang bersama DPR RI, DPD RI Jumat 14 Agustus 2026. Presiden Prabowo menyampaikan pedoman pertama adalah menjalankan ketentuan Undang-Undang 1945, sedangkan pedoman kedua berkaitan dengan menjaga kepentingan nasional dan mengelola kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut kedua hal tersebut menjadi bagian dari arah pemerintahannya. Sementara itu, pedoman ketiga adalah upaya mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Adapun pedoman keempat menekankan pertimbangan terhadap kepentingan generasi mendatang dalam setiap kebijakan pemerintah. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya
kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menyampaikan target pembangunan 1.386 kampung nelayan dan juga 30.000 KDKMP hingga akhir 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan dan juga ekonomi masyarakat. Pemerintah menyampaikan sejumlah program untuk mendukung sektor perikanan dan perekonomian masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan 100 kampung nelayan merah putih telah dibangun di berbagai daerah. Dalam sidang tahunan MPR DPR DPD RI pada Jumat 14 Agustus, Presiden Prabowo menyebut pemerintah menargetkan 1.386 KNMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Pemerintah juga menargetkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern mulai 2027. Di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan merah putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Di sisi lain, pemerintah menargetkan 30.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi hingga akhir 2026. Saat ini, 10.000 unit telah berdiri, dengan 3.300 diantaranya disebut telah beroperasi secara optimal. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi merah putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi merah putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi merah putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.